Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SY yang lagi sehat dan berbahagia saat ini, saya akan memberitahukan sebelum saya ke kantor, saya akan memberitahukan kepada Anda semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tubuh kita demikian sempurna. Di dalam kesempurnaan ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan di dalam tubuh kita sekelompok tentara-tentara yang siap tempur, yang telah dipersenjatai dengan senjata-senjata yang sumber canggih yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Mereka telah dipersiapkan untuk membentengi tubuh kita agar tetap terlindung dari segala macam mara bahaya. Nah, tahukah Anda bahwa tentara-tentara itu, sahabat SC semuanya, mereka tetap setia melindungi Tuhannya dari segala macam ancaman. Baik itu ancaman jamur, ancaman dari bakteri maupun virus, jenis apapun itu, termasuk jenis virus COVID-19 yang telah mendunia, yang telah memberikan ketakutan pada setiap orang. Tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita mampu untuk melawan serangan-serangan ini. Itulah sebabnya makanya Allah Sang Maha Pencipta telah menganugerahkan ini dalam tubuh kita sebagai sel-sel kekebalan tubuh atau sel-sel darah putih yang menjadi sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita itu sendiri. Namun sayang, saudara-saudara, banyak di antara kita yang telah menumpukan, yang telah melumpuhkan tentara-tentara ini, yang telah menumpulkan, melemahkan sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Contoh, ketika kita mendengar ada COVID di sekitar kita, kita merasa panik, kita merasa cemas, kita merasa stres. Karena bahkan kita merasa sangat stres ketika COVID-19 itu sudah berada di dalam rumah kita itu sendiri. Sampai-sampai kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa makan, kita tetap gelisah, bahkan semangat hidup kita pun semakin menurun. Nah, sahabat SY, saya ingin memberitahukan bahwa semakin kita cemas, semakin kita panik, semakin kita stres, maka stres itu akan direspon oleh tubuh kita, oleh otak kita. Kemudian otak kita akan merangsang kelenjar adrenalin yang berada di atas ginjal kita untuk mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol, dan itu yang namanya hormon stres. Nah, dalam teori paradoks kortisol, ketika hormon kortisol ini dikeluarkan dari kelenjar, kemudian dia beredar di dalam darah, maka hormon ini akan menekan sistem-sistem imun kekebalan tubuh kita. Yang kedua, dalam teori psikoneuroimunologi, di mana psikis kita, emosi kita akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, ketika ada emosi negatif, maka tubuh kita akan merespon, otak kita akan merespon. Di dalam otak itu melalui jalur hipotalamik, pituitary, adrenal, mereka akan bekerja sama-sama untuk merespon sistem kekebalan tubuh kita. Nah, dengan dua teori inilah alasan mengapa ketika kita cemas, ketika kita panik, ketika kita stres, maka kita gampang sekali mengidap, mendapat, menderita berbagai macam penyakit yang tidak tahan terhadap serangan virus-virus yang ada di sekitar kita. Untuk itu, nah, ketika kekebalan tubuh kita menjadi rendah, maka gampanglah virus ini terus merusak sel-sel tubuh kita, dan tubuh kita tidak berdaya, bahkan kita pun akan jatuh sakit. Sahabat SC, saya ingin memberitahukan bahwa dalam informasi ini sebaiknya kita menjaga kestabilan emosi kita. Kita berpikir positif bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah memberikan sesuatu di luar kemampuan manusia itu sendiri. Maka tetap tenang dan tetap terus waspada. Maka saya sebagai dokter ingin menyampaikan pertama kepada sahabat SY semuanya bahwa mari terus menjaga kestabilan emosi, jangan panik, jangan cemas, bahkan jangan stres ketika mendengar COVID-19 sudah ada di sekitar kita. Dan yang kedua, marilah kita tetap tersenyum, kita terus bahagia. Karena dengan kita tersenyum, kita bahagia, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon kebahagiaan, yaitu hormon-hormon serotonin, hormon dopamin, hormon relaksin, hormon oksitosin. Yang hormon-hormon ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang ketiga, kita tidur dan istirahat yang baik. Apabila kita tidur jam 9 malam dalam keadaan gelap gulita,
maka hormon melatonin yang ada dalam tubuh kita akan dikeluarkan, dan hormon melatonin ini juga yang akan menangkal virus-virus yang menyerang dalam kita, karena hormon melatonin ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang terakhir pesan saya, tetap terus beribadah dan berdoa. Yakinlah bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Penyembuh penyakit. Obat yang paling mujarab adalah obat ketenangan jiwa dan kesabaran hati. Karena sesungguhnya Allah, Tuhan, beserta orang-orang yang memiliki hati yang tenang dan jiwa yang sabar. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Salam SY Suyanto Yusuf, anggota DPRD Kota Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.